Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia dari Prodi PPKN akan memaparkan jawaban ujian akhir semester pada mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Romdoni SHMH. Soal pertama yaitu sebutkan dan jelaskan sistematika hukum perdata yang ada di Indonesia. Berdasarkan KUHP, hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disingkat KUHP atau berjuluk Workbook. Nah, pada sistematika hukum perdata ini terdapat 4 buku. Buku yang pertama yaitu mengatur tentang orang, buku kedua yaitu mengatur tentang benda, buku ketiga yaitu mengatur tentang perikatan, dan buku yang terakhir yaitu mengatur tentang pembuktian dan atau daluarsa. Nah, buku pertama yaitu mengatur tentang orang, yang dimana di dalamnya memuat tentang diri seseorang dan hukum keluarga. Buku kedua yaitu mengatur tentang benda, yang dimana di dalamnya mengatur tentang hukum kebendaan dan hukum waris. Buku ketiga yaitu tentang perikatan, yang dimana di dalamnya mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu dalam bidang hukum kekayaan. Buku yang terakhir yaitu mengatur tentang pembuktian dan atau daluarsa, yang dimana di dalamnya itu mengatur tentang peraturan, alat-alat, dan akibat-akibat lewat dalam hubungan-hubungan hukum. Soal kedua yaitu sebutkan dan jelaskan macam-macam bentuk perusahaan. Pada macam-macam bentuk perusahaan ini ada 2 perusahaan. Yang pertama yaitu perusahaan perorangan, dan yang kedua yaitu badan hukum. Yang pertama, perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha. Yang kedua yaitu badan hukumnya, di mana di dalam badan hukum ini terdiri dari perusahaan yang berbadan hukum dan ada perusahaan yang tidak berbadan hukum. Nah, pada perusahaan yang tidak berbadan hukum ada 3, yaitu yang pertama persekutuan perdata, yang kedua persekutuan dengan firma, dan yang terakhir yaitu persekutuan komanditer. Yang pertama yaitu persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah perjanjian antara 2 orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan. Yang kedua yaitu persekutuan dengan firma. Persekutuan dengan firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan atas nama bersama. Yang ketiga yaitu persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer adalah badan usaha alternatif dengan permodalan yang didirikan karena terdapat kerjasama antara 2 orang atau lebih yang terdiri dari orang yang bertanggung jawab atas perusahaan dan orang yang memberikan tanggung jawab terbatas pada perusahaan. Yang kedua yaitu perusahaan badan hukum berbadan hukum. Dalam perusahaan berbadan hukum ini terdapat 4 perusahaan. Yang pertama yaitu perseroan terbatas, yang kedua yaitu perusahaan perseroan, yang ketiga yaitu perusahaan umum, dan yang terakhir yaitu koperasi. Yang pertama yaitu perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang dimiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki sebagian sebanyak saham yang dimilikinya. Yang kedua yaitu perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuannya mengejar keuntungan. Yang kedua yaitu perusahaan umum. Perusahaan umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi.
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Soal ketiga yaitu jelaskan hak-hak atas tanah berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1960 mengatur hak milik tanah, hak guna, dan hak pemanfaatan tanah lainnya. Melalui peresmian UU Nomor 5 Tahun 1960 terdapat dasar hukum yang kuat mengatur tentang hal-hal pemanfaatan tanah. Hak-hak atas tanah yang diatur pada UU Nomor 5 meliputi hak milik tanah, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak pembukaan tanah, dan hak pemungutan hasil hutan, dan lain sebagainya. Soal nomor 4 yaitu jelaskan alur hukum acara perdata. Pada alur hukum acara perdata ini terdapat 5 tahapan. Yang pertama yaitu peristiwa hukum, yang kedua penyusunan gugatan, yang ketiga sidang pemeriksaan, yang keempat hasil persidangan, dan yang terakhir yaitu upaya hukum. Nah, apa sih yang dimaksud peristiwa hukum? Contoh peristiwa hukum itu seperti cedera janji yang tidak terlunasi. Misalkan pada tahap ini tuh Pak Budi meminjam uang ke Pak Andi sebesar 100 juta yang sebenarnya dalam hal tersebut itu sudah disepakati dalam kurun waktu beberapa bulan ataupun 1 tahun. Nah, sedangkan Pak Budi ini tuh tidak membayar ataupun tidak melunasi hutang tersebut dalam waktu yang sudah ditentukan. Nah, itu termasuk peristiwa hukum. Yang kedua yaitu penyusunan gugatan. Penyusunan gugatan itu di sini peran aktif orang yang dirugikan. Jadi di sini tuh peran aktifnya Pak Andi yang merasa dirugikan oleh Pak Budi. Dia menyusun gugatan kemudian diajukan ke pengadilan. Jadi Pak Andi ini yang merasa dirugikan oleh Pak Budi, dia menyusun gugatan, kemudian gugatan itu diajukan ke pengadilan. Yang ketiga yaitu sidang pemeriksaan. Sidang pemeriksaan adalah dimana di sini tuh di sidangnya perkara bener nggak nih Pak Budi ini tuh meminjam uang 100 juta ke Pak Andi. Apa misalkannya buktinya? Buktinya misalkan ada nota kecil kertas gitu bahwa di situ ada nama Pak Andi dan Pak Budi dan nominal yang dihutangkan. Itu salah satu buktinya. Dan tahapan yang keempat yaitu hasil persidangan. Pada tahapan ini itu putusannya berarti nanti berupa harus mengembalikan uang 100 juta tersebut ke Pak Andi, ataupun jika tidak ada buktinya, tidak ada bukti bahwa Pak Budi ini tuh meminjam uang 100 juta ke Pak Andi, itu bisa berbahaya terhadap putusannya, di mana putusannya itu ataupun hasil persidangannya itu akan tertunda ataupun tidak ada hasil putusan. Dan yang terakhir yaitu upaya hukum. Nah, pada upaya hukum ini misalkan dalam tahapan keempat itu ada buktinya gitu, terbukti bahwa Pak Budi ini itu meminjam uang 100 juta. Misalkan Pak Budi ini tuh dipenjarakan 5 tahun. Sedangkan Pak Andi ini tuh tidak puas. Kenapa kok si Pak Budi ini tuh dipenjara hanya 5 tahun? Nah, pada tahapan upaya hukum ini itu orang tersebut ataupun Pak Andi ini, kalau Pak Andi ini yang tidak puas ini bisa mengajukan tingkat yang selanjutnya, bisa ke tingkat 2, 3, dan selanjutnya. Soal nomor 5 yaitu jelaskan perbedaan antara HTN dan HAN. Jadi perbedaannya itu HTN mempelajari negara dalam keadaan diam, sedangkan HAN mempelajari negara dalam keadaan bergerak. Maksudnya itu HTN mempelajari negara dalam keadaan diam karena kita hanya mempelajari negara seperti apa sih susunan lembaga negara. Oh, susunan lembaga negara itu ada presiden, wakil presiden, DPR, MPR, MK, BPK, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita di HTN ini hanya mempelajari terkait fungsi. Oh, fungsi presiden itu ini, fungsi DPR itu ini, dan masih banyak lagi. Itu kan kita hanya mempelajari negara dalam keadaan diam saja, kita hanya ingin mengetahui apa lembaganya, susunan lembaganya, apa fungsinya, dan masih banyak lagi. Sedangkan HAN mempelajari negara dalam keadaan bergerak, yang dimana di dalamnya itu bagaimana kewenangan-kewenangan dari lembaga-lembaga tadi yang namanya mencapai tujuan dari negara tersebut ataupun negara Indonesia ini. Sebagaimana yang telah saya contohkan tadi, misalnya DPR mau membuat undang-undang. Nah, kan pada pembuatan undang-undang itu pasti nanti ada namanya anggaran dana, kemudian ada namanya pemanggilan orang-orang tertentu untuk dimintai keterangan sebagai ahli.
Dan masih banyak lagi itu kan bergerak, ada yang namanya pergerakan dari lembaga-lembaga negara tersebut untuk menjalankan tugas pokok kesehariannya gitu. Jadi perbedaannya itu Han mempelajari negara dalam keadaan bergerak, sedangkan HTN mempelajari negara dalam keadaan diam. Soal nomor 6, jelaskan objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah keputusan tata usaha negara, sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 3 dan keputusan fiktif negatif berdasarkan pasal 3 nomor 5 tahun 1986 Jo UU nomor 9 tahun 2004. Pengertian keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara menurut pasal 1 angka 3 nomor 5 tahun 1986 UU nomor 9 tahun 2004 ialah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Pengadilan Tata Usaha Negara berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Objek sengketa PT-UN termasuk keputusan tata usaha negara yang fiktif negatif sebagaimana maksud pasal 3 UU nomor 5 tahun 1986 Jo UU nomor 9 tahun 2004, yang dimana di dalamnya ini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan keputusan tersebut itu menjadi hal yang wajib, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara. Yang kedua yaitu jika suatu badan ataupun pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. Yang ketiga yaitu dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu, maka setelah lewat jangka waktu 4 bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan. Soal nomor 7 yaitu jelaskan asas-asas hukum internasional. Pada asas-asas hukum internasional ini terdapat 6 asas. Yang pertama yaitu asas pasca servanda, yang kedua asas bona fides, yang ketiga asas abus de droit, yang keempat asas reciprocity, yang kelima asas immunity, dan yang terakhir yaitu asas universal. Yang pertama yaitu asas pasca servanda, yang dimana di sini itu perjanjian antara dua negara atau lebih. Jadi setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi misalkan di sini itu perjanjian antara negara Indonesia dan negara Malaysia. Di antara kedua negara ini pasti nanti akan adanya perjanjian tidak boleh melanggar ini dan tidak boleh melanggar itu. Jika salah satu negara tersebut ada yang melanggar perjanjiannya, maka akan ada konsekuensi sebagaimana yang mereka perundingkan sebelum memutuskan untuk bekerja sama. Yang kedua yaitu asas bona fides atau asas itikat baik. Berarti perjanjian internasional itu harus dilandasi itikat baik dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Memiliki itikat baik berarti negara-negara tersebut memiliki tujuan yang baik untuk membentuk suatu perjanjian internasional. Yang ketiga yaitu asas abus de droit atau penyalahgunaan wewenang, yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Dan yang keempat yaitu asas reciprocity atau asas timbal balik, yang berarti bahwa di dalam sebuah perjanjian internasional suatu tindakan negara terhadap negara lain bisa dibalas setimpal ataupun ada feedbacknya satu sama lain. Yang kelima yaitu asas immunity atau asas kekebalan, berarti bebas dari tindakan aparat penegak hukum dalam keadaan tertentu dapat diperlakukan secara sah. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu asas universal atau asas berlaku untuk semuanya gitu.
setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dijerat oleh Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia di luar wilayah negara untuk kepentingan hukum bagi seluruh dunia.